Selamat berjumpa. Kemarin melihat video beredar pembelaan pencemooh kepala negara yang memberikan sanggahan atau untuk membela bahwa apa yang dilakukan adalah tidak salah atau benar. Intinya garis besarnya kurang lebih isinya begini, yaitu bahwa menghina dan memuji adalah merupakan suatu kebebasan. Kalau hanya disuruh memuji tetapi tidak boleh menghina, maka hilanglah kebebasan tersebut. Kemudian ia menambahkan bahwa misalnya seperti seorang juru bicara istana, itu ya hanya boleh memuji, dia tidak boleh melakukan yang sebaliknya atau menghina terhadap istana. Itu semacam kehilangan kebebasannya begitu. Jadi dia tidak salah dalam perbuatan yang sebelumnya. Dan dia menambahkan that is philosophy. Apakah benar pernyataan dia itu? Mari kita lihat. Jadi yang pertama, seorang lihat juru bicara, hal juru bicara istana tersebut, bahwa profesi dia itu sebagai juru bicara, maka dia wajib menyampaikan apa kehendak yang akan disampaikan kepada masyarakat, kehendak istana, dan dia membahasakan untuk sampai pada masyarakat. Itulah profesi dia. Apakah dengan demikian dia kehilangan kebebasannya? Tentu saja tidak, karena setelah dia di luar podium, itu dia tetap bisa memuji dan menegur atau menasihati orang lain. Jadi apa yang dilakukannya sebagai juru bicara itu merupakan suatu profesi, dan itu tidak ada korelasinya dengan kebebasan. Pertama itu ya. Yang kedua, kemudian dia menyatakan bahwa menghina dan memuji itu suatu paket dalam kebebasan. Itulah yang adil ya, kalau bisa ditambahkan infonya begitu. Apakah benar demikian? Memuji itu lawan yang setara, bukannya menghina, tetapi seperti menasihati, menegur, mengkritik, itu masih bisa selaras dengan memuji, setara. Tapi menghina di luar konteks itu. Menghina dia itu masuk kelas seperti memukul, melukai, bahkan membunuh. Dia bukan bagian dari suatu kebebasan. Dia sudah bisa masuk sesuatu yang tidak etis atau kriminal. Jadi di sini lebih jelas bahwa ada penyusupan kata menghina dalam konsep kebebasan sehingga seakan-akan benar. Dan sisi lain, kalau juru bicara ini kehilangan kebebasan, kalau sistem yang dibangun ini benar seakan-akan, maka benarlah yang dia lakukan itu masih tidak salah dengan menghina kepala negara. Ini dalam filsafat sebetulnya masuk dalam retorika dan rasionalisasi. Hal ini sudah lama disalahgunakan oleh, dalam sejarah udah panjang ribuan tahun, dan itu disalahgunakan untuk melakukan hal-hal yang kurang etis atau culas, atau kasarnya jahat. Dan ini membuat
banyak penderitaan pada manusia dan tragedi. Coba bayangkan kalau misalnya para elit pemegang kekuasaan itu banyak yang bersikap curang dan dia menyalahgunakan hal demikian, maka itu berdampak begitu luas, dan itu real yang kita alami dan dialami di banyak tempat di negara ini. Mari kita coba lihat apa itu retorika. Retorika adalah dapat diartikan sebagai suatu pernyataan yang sekaligus di dalamnya mengandung kebenaran yang tak terbantahkan. Dan rasionalisasi adalah suatu alasan yang diciptakan untuk membenarkan sesuatu yang salah, atau dicari akal-akalan untuk membenarkan yang salah supaya masuk akal. That is rationalization. Ini seperti satu paket retorika dan rasionalisasi itu. Mari kita lihat seperti tadi ya, benar. Jadi menghina itu bukan bagian dari kebebasan. Kalau kita nggak sadar bahwa seakan-akan menghina itu bagian dari kebebasan, itu seperti tadi, dan si juru bicara itu juga akhirnya begitu, tidak bebas. Ini membenarkan dia. Jadi di sini ada penyusupan kata menghina dalam konteks yang tidak tepat, bukan menjadi bagian kebebasan, tapi kalau nggak sadar orang seakan-akan dia menjadi bagian kebebasan. Jadi kalau ini dianggap benar, hal yang retoris ini tentu terjadi kalau nggak sadar bahwa kata menghina ini sebetulnya out of context dalam konteks kebebasan, maka ini menyusup, kita nggak sadar. Kalau ini dianggap benar, terjadi rasionalisasi pada tindakan yang awal sebelumnya. Dan apakah ini merupakan hal, that's filosofi, dia mengatakan itu. Apa benar itu filosofi? Karena justru kalau lihat dari sejarah konteks zaman Socrates 2500 tahun yang lalu, filsafat Socrates itu justru muncul sebagai respon terhadap kaum sofis. Artinya kaum sofis yang menghasilkan sofisme ini, sofisme bisa diartikan sebagai keculasan. Filosofi itu menghasilkan hal yang bijaksana ya. Kaum filsuf dan ini kaum sofis yang bertolak belakang masing-masing. Jadi justru dari sejarah Socrates ini kita menyadari bahwa justru hal yang filosofis, kaum filsuf ini lahir justru karena adanya sofisme atau keculasan. Jadi filsuf itu lawannya kaum sofis. Kalau misalnya filsuf itu dibilang penghayat filosofi, maka kaum sofis itu dia penculas filosofi, jadi outputnya keculasan, yang ini outputnya kebijaksanaan. Jadi demikianlah masukan ini, tapi relatif penting karena begini, sebetulnya si pencemooh ini, orang yang memakai retorika ini memanfaatkan ketidaktahuan rakyat. Dia mencoba membodohi rakyat dan padahal atau masyarakat, dan ini sebetulnya bukan kebodohan. Kebodohan itu kalau rakyat atau masyarakat sudah diterangkan konteksnya, hal misalnya retorika, rasionalisasi dan sebagainya cukup, dan itu berulang-ulang
tidak memahami, orang-orang yang sudah diterangkan berulang nggak memahami dalam hal ini, itu boleh baru bisa dibilang bodoh ya. Tetapi ketidaktahuan itu lain soal. Jadi para kaum sufis ini atau pelaku kecolasan ini sering membodohi rakyat dan mengambil peluang ketidaktahuan rakyat. Tetapi sejatinya itu rakyat bukan bodoh tetapi tidak tahu. Makanya keterangan ini semoga membantu masyarakat makin menyadari atas penyalahgunaan pengetahuan filsafat yang menimbulkan tragedi luar biasa dalam waktu yang lama, dan kita merasakan sendiri dampaknya dalam ketidakadilan yang begitu meluas, sehingga banyak dampak dari kejahatan itu banyak, seperti kemiskinan, keterbelakangan, ketidakberdayaan orang-orang. Banyak orang yang harusnya mendapat hak sebagai warga negara dalam suatu negara, apalagi yang kaya sumber daya alamnya. Demikianlah masukan ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.